Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk mencari ilmu secara bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat kan? Alhamdulillah sehat. Semoga yang sedang sakit Allah berikan kesabaran, kemudian Allah angkat penyakitnya, dan juga selalu diberikan ketabahan. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai kuatkan iman dengan beramal soleh dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dan juga hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Silakan untuk kalian buka bukunya terlebih dahulu untuk membaca sekilas mengenai hadis tersebut atau materi tersebut. Sebelumnya dalam pembelajaran kali ini itu ada tujuannya, yang dimana melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning itu peserta didik nantinya mampu untuk menganalisis isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dan juga hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, dan juga terampil dalam menyajikan hasil analisis tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai dengan pemahaman dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dan juga hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, yang dimana dengan rasa ingin tahunya dan juga pantang menyerah, peduli, dan juga bekerja sama secara baik dan juga benar. Oke, di sini apakah ada yang tahu apa itu infak? Iya, infak itu berasal dari kata anfaqa yunfiku, yang artinya membiayai atau membelanjakan sesuatu yang berhubungan dengan perintah Allah. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak artinya adalah pemberian sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak itu adalah memberikan atau mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan yang telah diberikan oleh Allah untuk kepentingan yang diperintahkan sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan sedekah sendiri memiliki pengertian yang lebih luas dari infak tersebut. Kalau infak itu tadi kan berupa harta, kalau sedekah ini bisa berupa harta dan juga jasa. Sebagai contohnya yaitu senyum. Senyum ini sudah termasuk sedekah. Kemudian lagi kalian membuang duri ataupun ranting dari jalan, itu juga sudah termasuk sedekah.
Infak dan juga sedekah ini merupakan salah satu bentuk amalan yang lahir dari suatu keimanan. Iman sendiri memiliki arti dasar segala aktivitas umat Islam. Seseorang yang memiliki keimanan apabila ingin menginfakkan atau mendermakan hartanya itu tidak mengharapkan imbalan dari orang yang telah diinfakkan itu tadi. Justru mereka itu hanya mengharapkan balasannya itu dari Allah, baik dengan kecukupan yang mereka terima ataupun kesucian dari diri dan juga harta itu tadi. Adapun yang kita bahas yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi ila malakani yang zilani fayaqulu ahadahuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa yaqulu al-akharu lahumma a'ti mumsikata lafa muttafaqun alaih. Gini ya, agar kalian lebih mudah untuk menghafalnya, Ibu akan membuat lagu untuk hadis ini, yaitu kalian dengarkan terlebih dahulu, nanti kalian tirukan gitu ya. Ini lagunya lir-ilir gini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi ila malakani yanzilani fayaqulu ahadahuma Allahumma a'ti munfiqa khalafan wa yaqulu al-akharu lahuma a'ti mumsikata lafa muttafaqun alaih. A'ti mumsikata lafa muttafaqun alaih. A'ti mumsikata lafa. Gitu ya. Nanti biar kalian mudah untuk menghafalnya. Oke, yang selanjutnya yaitu terjemahannya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecil kecuali akan turunnya dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya itu berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menginfakkan hartanya. Dan yang satunya lagi itu berkata, ya Allah, berikanlah kebinasaan atau kehancuran bagi siapa yang menahan hartanya ataupun bakhil. Nah, jadi dari hadis tersebut itu bisa kita ketahui isi kandungannya, yaitu yang pertama, apabila orang yang telah menginfakkan hartanya itu, maka sama malaikat itu akan didoakan agar Allah itu menggantikan hartanya itu berupa kebaikan di dunia, kemudian diberikan pahala juga di akhirat. Kemudian untuk yang kedua, isi kandungan yang kedua itu apabila seseorang yang telah menahan atau bakhil terhadap hartanya itu tidak mau menginfakkan itu tadi, maka malaikat itu akan mendoakan agar seseorang itu mendapatkan kehancuran ataupun kebinasaan terhadap hartanya itu tadi. Kemudian untuk hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul
ghulya khairum min yadi sulfa wabda biman ta'alu wa khairu sadaqati an dhuhri ghina wa mayasta'fif yu'ifahumlah wa mayasta'ni yughnihillah ngan Wuhaibin Ruwahul Bukhari. Untuk agar kalian mudah dalam menghafalnya, yaitu bisa dengan lagu yang ibu berikan ini ya, dari lagunya Maher Zain. Silakan kalian dengarkan lalu nanti kalian hafalkan berkali-kali atau kalian ulangi berkali-kali. Gini ya, Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim ibn Hizam radhiyallahu, gini ya lagunya. Man Hakimi Bani Hizam radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ghulya khairum min yadi sulfa wa bada biman ta'ulu wa khairus sadaqati an dhuhri ghina wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yasta'ni yu'nihillah anu haibin Ruwahul Bukhari. Mudah kan lagunya? Oke, yang selanjutnya yaitu terjemahannya, yaitu dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan bersedekahlah, dan bersedekah yang paling baik itu adalah yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, maka Allah itu akan memeliharanya. Dan kemudian barang siapa yang mencukupkan dirinya, maka Allah akan cukupkan terhadapnya. Jadi dari isi kandungan hadis tersebut itu yang pertama bahwa orang yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Tetapi bukan berarti apabila ada orang yang memberi kalian itu menolaknya. Tapi Rasul itu mengajarkan apabila orang yang memberi itu, ada orang yang memberi itu kita juga harus menerimanya. Kemudian untuk yang kedua itu larangan menjadi pengemis. Dalam syariat Islam itu mengemis itu dilarang apabila orang tersebut itu benar-benar masih dalam keadaan yang baik, maksudnya dalam keadaan yang sehat dan masih bisa untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Itu gini ya, pengemis itu kan bukan pekerjaan tapi meminta-minta, itu sangat dilarang. Jadi apabila kita masih diberikan kesehatan oleh Allah itu, maka carilah pekerjaan untuk yang lebih baik gitu ya. Kemudian orang meminta-minta itu sangatlah dilarang kecuali dalam keadaan yang terdesak. Rasul sendiri mengilustrasikan bahwa orang yang meminta-minta itu nantinya pada hari kiamat itu seperti yang di wajahnya itu tidak ada daging sama sekali. Itu menurut ilustrasi dari Rasulullah. Kemudian untuk isi kandungan yang ketiga yaitu menafkahi keluarga itu harus menjadi prioritas utama. Jadi apabila kita menginfakkan sebagian harta itu, yang lebih utama itu adalah tanggungannya itu di keluarga terlebih dahulu, baru kita untuk menginfakannya di orang lain. Dan dalam memulai
infak itu sebaiknya kita itu terlebih dahulu dari diri kita sendiri. Kemudian apabila diri kita sendiri ini itu sudah cukup, maka kita itu menginfakkannya itu di keluarga kita terlebih dahulu, baru ke orang lain. Oke, kemudian untuk isi kandungan yang keempat yaitu agar memelihara kesucian diri itu dalam menafkahi diri sendiri itu tadi, tidak boros dan berlebihan. Jadi kita itu menginfakkannya itu terlebih dahulu mulai dari diri kita sendiri, yaitu seperti kita tidak bisa menahan diri untuk tidak boros, untuk tidak yang melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan itu tadi. Kemudian untuk yang kelima yaitu agar merasa cukup dengan rezeki yang Allah anugerahkan. Senantiasa kita itu harus selalu bisa menjaga untuk kecukupan yang kita miliki, maka Allah itu akan juga menjaga tentang kecukupan diri kita. Kemudian yang keenam itu Allah akan menjaga kesucian diri dan kecukupan orang-orang yang menjaga kesuciannya dan kecukupannya itu tadi. Jadi kita bisa menjaga dan juga memelihara suatu kecukupan dan kesucian pada diri kita, maka Allah juga akan memelihara itu semua. Oke, untuk selanjutnya yaitu keutamaan dari infak dan sedekah sesuai dengan hadis yang telah kita bahas keduanya itu tadi, bahwa dapat kita ketahui bahwa keutamaannya yang pertama yaitu Allah itu akan mengganti infak dan juga sedekah yang telah kita berikan kepada orang lain itu dengan di dunia itu akan digantikan dengan suatu kebaikan. Kemudian untuk yang di akhirat itu Allah akan gantikan dengan pahala yang tentunya menjadi yang lebih baik. Kemudian untuk yang kedua itu Allah akan mencukupkan kebutuhan yang telah kita butuhkan. Kemudian juga Allah akan menjaga suatu kesucian diri dan juga kesucian harta yang telah kita miliki apabila kita itu melakukan infak dan juga sedekah. Oke, cukup yang Ibu berikan penjelasan itu tadi. Mungkin dari kalian semua ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Dan untuk tugasnya itu silakan masing-masing dari kalian semua itu membuat satu pertanyaan, kemudian dikumpulkan di Ibu, dan nanti akan Ibu bagi kelompok untuk kalian berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian ajukan itu tadi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat bagi di dunia maupun di akhirat, dan juga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila banyak kurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.